Shalom Bapak Ibu. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Senang pada pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam rumah Tuhan, dan saya percaya kasih Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Hari lepas hari bertambah indahnya, amin. Ya, hari Senin Tuhan menolong kita, hari Selasa Tuhan baik, hari Rabu ada anugerah dari Tuhan, hari Kamis kita merasakan penyertaan Tuhan, Jumat Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita, Sabtu penuh dengan sukacita,
dan minggu kembali kita bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita bersuka cita, kita tepuk tangan buat nama Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya memberikan judul adalah penyembahan yang berkenan. Penyembahan yang berkenan. Jika Bapak Ibu Saudara sudah bertemu dengan ayatnya, mari saya ajak kita baca sama-sama Markus 12 ayat 30, 1, 2, dan 3. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Masih tetap dengan bulan penyembahan pada hari ini. Berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah. Puji Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap hidup kita. Allah meminta dengan jelas dari firman Tuhan ini mengatakan seluruhnya, bukan sebagian, bukan kecil, bukan setengahnya, tapi seluruhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mulai dengan melihat bagaimana dengan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, harus dengan segenap hati kita. Ada amin? Ketika kita mengasihi Tuhan, harus dengan sepenuh hati kita. Amin? Artinya seluruhnya bagi Tuhan. Tidak ada tapi, tidak ada setengah. Tidak ada hal yang menghalangi kita untuk bisa menyembah Tuhan. Apapun juga yang kita alami untuk bisa menyembah Tuhan. Segala keadaan tetap membuat kita menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 4, itu menceritakan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Ya, di sebuah tempat yang bernama Sikar, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, dan di situ terjadi perdebatan, Bapak Ibu Saudara. Perdebatan artinya saling bertanya dan dijawab oleh perempuan itu. Yesus katakan, perempuan itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Bagi orang Samaria pada waktu itu, mereka menyembah di atas gunung. Tetapi Yesus tapi perempuan itu, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Mari kita buka deh kalau begitu sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 20. Tidak ada di slide. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat selanjutnya berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di mana bukan soal di mana kita menyembah kepada Tuhan. Dalam perdebatan dikatakan bukan di gunung, bukan di kota Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang terpenting adalah sepenuh hati kita. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar hari ini, kita melihat bagaimana penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan sederhana pagi hari ini saya ingin bagikan yang pertama adalah marilah kita menyembah Tuhan berdasarkan firman Allah. Berdasarkan firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, orang sering berkata bahwa saya pikir Tuhan itu seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kata-kata ini positif. Kelihatannya kata-kata ini biasa, tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita sembah bukan apa yang kita pikir. Tetapi biarlah kita menyembah Tuhan berdasarkan
firman Tuhan. Saya akan lanjutkan Yohanes 4 ayat 24. Dikatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan itu harus didasarkan kepada firman Allah, pada kebenaran, ya. Yesus berkata kepada wanita Samaria itu bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya. Menyembah dalam kebenaran itu artinya menyembah Allah seperti Allah yang difirmankan di dalam Alkitab. Ada amin? Allah yang memang sudah ada, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia kekal untuk selama-lamanya. Allah yang menciptakan langit bumi, 6 hari Allah menciptakan dunia ini beserta isinya, dan hari ketujuh Dia menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, itulah Allah yang kita sembah. Allah yang diajarkan oleh Bapak orang percaya Abraham, ya, kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Disitulah kita menyembah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memilih keturunan Abraham. Karena apa? Karena iman. Jadi orang bisa mengenal Allah karena memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru Yesus berkata, adakah ia mendapati iman di bumi? Di dalam Ibrani juga dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita percaya Tuhan ada. Amin. Kita percaya Dialah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, satu ilustrasi saja. Ya. Saya baca ini di sebuah tulisan. Ya. Diceritakan ada seorang wanita, ini peristiwa jauh dari kita hidup zaman sekarang, masih mengenal yang namanya perbudakan, Bapak Ibu Saudara. Di suatu tempat terjadilah di mana ada orang-orang yang ditangkap, lalu dia dijual orang-orang tersebut untuk menjadi budak. Walaupun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang masih sehat, tapi karena sudah ditangkap, maka dia tidak memiliki kebebasan lagi. Pada waktu itu ada seorang tukang besi. Ya. Tukang besi bukanlah kelompok orang yang kaya, bukan orang yang punya uang banyak. Tapi ketika tukang besi ini melihat ada seorang wanita, wanita ini ketika ditangkap dia marah-marah sama tentara yang menjaga dia, yang mengikat dia dengan rantai. Bebaskan aku, katanya. Tapi tentara itu tidak menghiraukannya. Tapi tukang besi ini memperhatikannya. Dan tukang besi ini dia masuk ke dalam rumahnya dan dia mengambil harta yang dia miliki. Dan dia bertanya kepada penjaga budak itu, berapa harga budak ini? Dan disebutkan sebuah jumlah. Dan dengan jumlah itu berarti dia harus menyerahkan seluruh kekayaan atau tabungan yang dia miliki, Bapak Ibu Saudara. Dan dia bayarkan itu. Dan penjaga ini menerima uang tersebut, lalu perempuan ini diserahkan kepada tukang besi tersebut. Lalu tukang besi, ketika perempuan ini melihat bahwa sekarang yang mengikat dia, yang memegang dia adalah seorang yang lain, tukang besi, masih marah-marah, Bapak Ibu Saudara. Bebaskan aku, bebaskan aku. Tetapi tukang besi ini sekarang dia buka rantainya dan dia tunjukkan surat, Bapak Ibu, surat pembebasan. Ya, saya tahu itu. Berarti sekarang kamu menjadi tuan atas hidup saya, katanya. Tapi tukang besi ini berkata, terimalah surat ini, dan dengan menerima surat ini kamu bebas. Saudara, di dalam kisah ini dituliskan perempuan ini dia langsung terduduk dan dia memeluk kaki daripada tukang besi itu. Dia berkata, sekarang aku mau melayani engkau. Aku akan menjadi pelayanmu
yang setia. Itulah yang dinamakan takluk dan tunduk. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita pun kurang lebih dari cerita ini sama Bapak Ibu Saudara. Ketika dosa sudah membuat kita menjadi terikat, karena dosa upah kita adalah maut. Tetapi Allah telah menebus kita. Allah telah membayar harganya yang mahal untuk supaya kita dibebaskan. Ada amin? Dan saat ini Tuhan berkata kita sudah dibebaskan. Dan sama seperti perempuan ini takluk kepada orang yang sudah menolong dia. Kita pun takluk kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat firman Tuhan ini dikatakan bahwa menyembah dalam kebenaran adalah seperti yang ada dalam Alkitab. Maka lebih banyaklah kita belajar dari firman Tuhan tentang siapa Allah itu. Jadi penyembahan yang berkenan bukan apa yang kita pikir. Jadi jangan pernah menyembah kepada Tuhan dengan apa yang kita pikir. Tapi mari cari Allah itu seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, penyembahan yang berkenan adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Manusia itu ada 3 Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Manusia itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah tubuh, jiwa, dan roh. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya. Tumbuhan hanya memiliki tubuh, tidak punya jiwa dan tidak punya roh. Binatang dia punya tubuh, punya jiwa, emosi Bapak Ibu Saudara. Binatang kita bisa melihat, binatang itu bisa seperti marah, binatang bisa menangis, ya. Tapi binatang tidak memiliki roh. Manusia saja yang memiliki roh. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah menciptakan manusia dan memberikan roh di dalamnya? Kenapa manusia ada roh? Kenapa ciptaan yang lain tidak ada roh? Jawabannya adalah karena roh yang diberikan kepada kita itu untuk menanggapi akan roh Allah. Ya. Tadi di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata apa? Tetapi Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara masih bingung? Sekarang kita semua punya handphone. Hanya orang yang punya handphone dan tentunya ada kuota datanya ya, ada datanya, itu bisa menggunakan handphone. Dengan adanya handphone ini bisa kirim pesan, bisa telepon. Ya. Suatu kali selesai ibadah hari Minggu, kurang lebih mungkin 1 bulan yang lalu, handphone saya sedang dicas di kantor. Bapak Ibu juga pernah mencas dan ketinggalan. Dan pernah merasakan bagaimana sulitnya atau bedanya ketika handphone kita terlepas dari kita, terpisah jauh dari kita. Apa yang dapat kita lakukan? Kita gak bisa berbuat apa-apa. Mau cari telepon itu gak bisa. Mau apa? Mau WA gak bisa. Mungkin biasanya kalau kita lagi nunggu udah menjadi kebiasaan, buka Instagram, buka Facebook, bikin status, ya foto-foto, ya kan? Saudara yang kasih Tuhan. Tapi tanpa ada handphone, maka nggak bisa apa-apa. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan roh itu seperti handphone dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menangkap signal Allah bagi kita. Itulah sebabnya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Yang mengerti, yang mulai paham, katakan amin. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa ada signal, kenapa ada hubungan? Karena memang Allah ingin terhubung dengan manusia. Dan manusia harus menggunakan sarana itu
untuk menyembah kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita Allah memberikan roh dalam kita, ya, supaya kita bisa menanggapi akan roh Tuhan dalam hidup kita. Penyembahan itu bukan hanya kita bernyanyi. Penyembahan itu bukan hanya kata-kata yang kita katakan puji kepada Tuhan. Tapi penyembahan itu harus naik dari roh, dari dalam diri kita. Ada amin? Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Daud. Nah, ini dia kisah Daud. Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi raja walaupun dia ada di padang gembala. Walaupun dia bukanlah seorang tentara, tapi Daud dipilih oleh Allah. Karena apa? Dia suka menyembah kepada Allah. Karena rohnya selalu tertuju kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan saudara yang mungkin yang biasa-biasa saja, kalau kita menggunakan roh yang di dalam diri kita untuk terhubung dengan Allah, maka Allah berkenan atas hidup kita. Ada amin? Allah memilih Daud bukan karena perawakannya. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya mungkin kita sering mengatakan bahwa roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Artinya bersama dengan roh Allah, maka roh kita, hidup kita, ya, terhubung dan memuji, menyembah kepada Allah. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi penyembahan yang berkenan adalah berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab. Penyembahan yang berkenan yang kedua adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka supaya kita mencapai penyembahan yang berkenan, maka harus menyembah dengan segenap akal budi. Tadi ayatnya berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi 4 unsur ini Bapak Ibu Saudara. Penyembahan kita adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Yang kita pelajari dengan segenap hati kita adalah kita mencari kebenaran atau Allah sendiri di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Yang kita menyembah Tuhan dengan segenap jiwa kita, artinya kita menyembah dengan roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan dengan segenap akal budi. Pernah gak berpikir, kenapa ya kok saya harus menyembah dengan segenap akal budi? Bapak Ibu Saudara, puji-pujian itu kata-katanya diulang-ulang. Sering diulang. Puji Tuhan, semua orang bisa mengatakan puji Tuhan. Maaf Bapak Ibu Saudara, dulu beberapa tahun yang lalu lagi model latah. Latah itu apa ya? Kalau orang dikagetin, keluar kata-kata yang diulang-ulang. Copot-copot gitu ya. Bapak Ibu Saudara, pernah ada kejadian, sebenarnya kata-kata itu adalah kata-kata pujian. Tetapi dibuat latah dengan tujuan mungkin mencari perhatian, dimain-mainkan. Amin haleluya gitu. Bapak Ibu Saudara, orang bisa mengeluarkan kata-kata pujian. Tetapi kalau dia tidak mengerti apa yang dia katakan, maka pujian itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berbicara dengan seorang jemaat di tempat ini. Saya bicara sama dia, Ibu, saya cuma mau menolong. Ya. Kira-kira Ibu mengerti nggak bahwa kalau di dalam lagu itu ada kata bait, ya. Di dalam baitmu yang kudus, ya. Bait itu adalah gereja, rumah Tuhan. Mungkin kalau secara manusia kita bingung. Ada lagu-lagu yang mengatakan bait, lagu apa yang pakai bait? Ya, datanglah ke baitnya dengan hati datanglah ke baitnya, ke gereja. Gereja itu kan gedungnya. Ya. Bagi banyak orang yang khususnya
mungkin yang baru mengenal firman Tuhan, mungkin akan sulit untuk mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah maksudnya. Maksudnya apa? Waktu kita mengucapkan kata-kata pujian, kita mengerti. Itulah akal budi. Jadi waktu kita mengucapkan, kita mengerti. Oh mas, datanglah ke baitnya. Ke baitnya itu ke gereja. Bukan hanya datang secara fisik di gereja. Tetapi firman Allah mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Artinya apa? Kita menyembah Allah itu dengan segenap hati dan hidup kita. Jadi bukan hanya cukup datang di gereja, tepuk tangan, ikut nyanyi, dianggap menyembah kepada Tuhan. Tapi waktu kita mengatakan datanglah ke baitnya, itu artinya sama ketika kita mulai fokus arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan dari dalam hati kita. Itulah yang dimaksudkan datanglah ke baitnya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan menyembah dengan segenap akal budi kita adalah ketika kita mengerti apa yang kita katakan, ya, apa yang kita ucapkan, ya. Seringkali orang mengatakan hal yang mungkin secara umum dan itu sebenarnya tidak ada makna yang mendalam. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu Saudara, ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Kalau orang datang begini, kamu baik ya, gitu. Kita seneng ya kalau orang bilang kita baik. Ya. Aduh, Vera baik ya, Vera. Saya bilang baik. Fani bilang baik, Ibu Ita bilang baik, Yolanda bilang baik, Jordan bilang baik, semuanya bilang baik. Bingung Vera, baiknya apa? Ya. Maya baik, semua bilang Maya baik. Nggak ada artinya buat Maya, nggak ada artinya buat Vera. Tapi kalau saya bilang, Ver, terima kasih ya kamu sudah mendoakan saya. Jelas, spesifik. Mungkin Fani bilang, Civera terima kasih ya sudah memberikan saya air minum. Ita mungkin, Ver terima kasih ya sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Jadi orang yang menyembah dengan akal budi itu harus spesifik kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita akal untuk kita berpikir, untuk kita mengerti apa kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, yang kita rasakan, naikkanlah itu di hadapan Tuhan. Jangan hanya berkata puji Tuhan, haleluya. Memang haleluya artinya puji Tuhan. Memang baik untuk kita memuji Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kasihilah dengan segenap akal budimu. Artinya waktu kita menyembah, gunakanlah akal yang Tuhan berikan untuk mengerti kebaikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan muliakanlah Tuhan dengan menyatakannya. Ceritakanlah, bersaksilah, ungkapkanlah itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri dengan poin yang keempat, saya baca di internet ada buku yang menuliskan bahwa sepanjang 2000 tahun, ya, ini penulisnya namanya Gary Thomas, ya. Sepanjang 2000 tahun ternyata sudah bermacam-macam cara orang menyembah kepada Tuhan. Ya, ada 9 cara orang untuk mendekat kepada Allah. Ya. Yang pertama, kaum naturalis, tulisannya kecil. Yang penting ada 9 Bapak Ibu Saudara. Ini hanya menunjukkan bahwa peneliti sudah mengamati bahwa ada 9 kelompok orang untuk mendekati kepada Tuhan. Kaum natural itu pengennya kalau menyembah Tuhan, pengennya di alam. Kalau nggak di alam nggak enak, nggak bisa menyembah Tuhan. Yang kedua, kaum sensate. Ya. Ini mereka menyembah Allah dengan panca indera. Jadi mereka kalau nggak merasakan dengan mereka nggak melihat, dengan mengecap, dengan mencium atau sentuhan tangan mereka, pujian kayaknya bukanlah belum pujian. Kalau nggak terasa, ini aliran sense, aliran indera. Yang ketiga, kaum tradisional.
Mereka bilang ibadah itu kalau ada nyanyinya, ada liturginya, ada doanya, ada susunannya, dan gak boleh berubah. Yang keempat, kaum askese. Ya. Orang ini kalau menyembah Tuhan, datang sama hadirat Tuhan harus sunyi, sepi gitu. Gak boleh ada suara. Yang keenam, yang kelima, kaum aktivis. Kalau menyembah Tuhan itu artinya bukan hanya beribadah, tapi lakukan. Menolong orang, bertindak, ya, melawan kejahatan, bersikap adil, rajin, ya. Kaum pemerhati, ya. Kaum pemerhati itu kalau menyembah Tuhan, menolong sesama. Kaum antusias, kalau menyembah Tuhan tuh harus teriak-teriak, harus loncat-loncat, aktif, ya. Kaum meditasi, menyembah Tuhan hanya dengan sikap hati yang menyembah. Lalu kaum intelektual, mengasihi Tuhan dengan belajar, banyak belajar. Dengan pikiran dia menemukan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada 9 kelompok seperti ini. Semuanya salah, mana yang salah, mana yang benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dalam arti, silahkanlah jadilah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Seringkali orang berdebat waktu mau menyembah Tuhan, harusnya begini, harusnya begini. Itulah sebabnya perempuan Samaria berkata, kalau menyembah Tuhan harus ada di gunung. Sementara orang Yahudi berkata menyembah Tuhan harus ada di Yerusalem. Tapi firman Tuhan Yesus katakan dengan jelas, tetapi sudah datang dan sudah ada sekarang, bahwa kamu akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita mau belajar untuk bisa menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari cari Tuhan melalui firman Tuhan. Dengan membaca Alkitab, kita berjumpa dengan Tuhan. Banyak orang baca Alkitab untuk mencari apa? Penghiburan. Banyak orang membaca Alkitab mengisi waktu. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi sesungguhnya waktu kita membaca firman Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Yang kedua, waktu kita menyembah Tuhan, kita harus dengan roh. Yang ketiga, waktu kita menyembah Tuhan, kita gunakan akal budi kita. Artinya apa? Kita mengerti pertolongan Tuhan dalam hidup kita, bentuknya seperti apa dan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Dan yang terakhir, mari persembahkan tubuh kita sepenuhnya bagi Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa syafaat untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami datang saat ini mengucap syukur berterima kasih buat segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi seorang penyembah-penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah kami jemaat-Mu, jemaat Palaputi, jemaat yang militan di hadapan-Mu, jemaat yang boleh terus berdewasa, jemaat terus yang boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Jangan biarkan Tuhan kami nyaman dengan zona nyaman kami, tapi jadikanlah kami jemaat-Mu yang terus belajar dan belajar untuk menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan jemaat tempat ini ya Tuhan, jemaat Palaputi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan selalu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan lebihkan kelepasan, kelegaan, yang sedang membutuhkan jawaban atas setiap doa-doa mereka, Tuhan jawab doa-doa mereka tepat pada waktunya. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Kau perbukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, sehingga pekerjaannya mencari mereka Tuhan, bukan mereka mencari pekerjaan. Tuhan Yesus, buat mereka juga Tuhan yang sedang sekolah, kuliah, hikmat, akal budi, kepintaran dari Allah surgawi memberkati bagi mereka sekalian Tuhan. Menjadikan anak-anak ini anak-anak yang berhasil, menjadikan anak-anak ini anak-anak yang pintar Tuhan, yang cerdas di dalam Engkau Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang sedang membutuhkan berkat-Mu yang lain Tuhan, dalam hal materi Tuhan Allah, Engkau Allah yang kaya, Engkau akan mencukupkan setiap kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh melihat bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang bertanggung jawab, Allah yang mereka sembah Allah yang akan menjawab doa mereka tepat pada waktunya Tuhan. Berkati Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada,
penyertaan, pemeliharaan Allah ada bagi jemaat-Mu Tuhan. Ajar jemaat-Mu di tempat ini Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan hidup dekat dengan Tuhan. Ajar jemaat-Mu di tempat ini Tuhan selalu ingat Tuhan akan Engkau untuk setia selalu kepadamu ya Bapa. Jadikanlah jemaat-Mu tempat ini jemaat yang hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Kami memberkati juga Tuhan buat bangsa Indonesia kami ini Tuhan. Memberkati Bapak Presiden dengan jajaran para menteri yang membantu beliau Tuhan. Hikmat akal budi ada bagi beliau Tuhan. Berikan kesehatan selalu bagi Bapak Presiden kami Tuhan. Beri selalu lindungi, jagai Tuhan, sertai Tuhan. Dan setiap pengambilan keputusan biarlah Tuhan Yesus memberkati beliau ya Bapa. Kami memberkati bangsa Indonesia juga Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih buat tangan-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia. Jika badai itu sudah berlalu Tuhan mengenai COVID ini Tuhan, kami percaya Tuhan pun akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan baik. Kami percaya Tuhan bangsa kami akan pulih, bangsa kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan buat kanan kiri depan belakang kami Tuhan dari gereja-Mu tempat ini. Kami percaya bukan suatu kebetulan gereja Palputih ada di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Memberkati kawasan Palputih, Keramat dan sekitarnya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menaungi hati-hati mereka, hati-hati dari tempat ini Tuhan. Kiranya boleh ada kemenangan besar Tuhan, boleh ada pemulihan Tuhan. Kiranya boleh ada damai sejahtera Allah turun bagi kawasan Palputih dan Keramat dan sekitarnya Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tempat ini kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Kudus-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Keramat, Palputih dan sekitarnya Tuhan akan dibenangkan oleh Engkau Tuhan. Jadikanlah berkat Tuhan gereja-Mu Tuhan. Memberkati tetangga kiri kanan belakang samping kanan kami Tuhan. Kiranya berkat Allah turun tercurah bagi tetangga kami Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah turun bagi tetangga kami Tuhan. Penyertaan-Mu Allah bagi mereka sekalian ya Bapa. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Tuhan Pak Andre yang sedang pelayanan. Tuhan Yesus mengurapi beliau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ada di depan beliau Tuhan melakukan segala sesuatunya, tanda-tanda heran mukjizat Allah ada dalam pelayanan beliau Tuhan. Sertai lindungi beliau ya Bapa gembala sidang kami. Kami juga berdoa buat keluarganya Tuhan, buat Cirina, anak-anak, juga Civera. Tuhan Yesus lindungi, jagai selalu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan perlindungan, penyertaan Allah ada bagi keluarga ini Tuhan. Sehingga keluarga ini boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar kami mau pulang, lindungi jagai kami Tuhan, hantar kami sampai di rumah kami dengan selamat, tidak kerusak pun juga, dijauhkan kami dari mara bahaya, dijauhkan kami daripada kecelakaan Tuhan. Jadikanlah kami berkat Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami ya Bapa. Dan sepanjang hari yang akan kami lewati ke depan nanti, kami taruh ke bawah tangan Tuhan Yesus saja. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati Tuhan. Dalam setiap pengambilan keputusan, Tuhan Yesus pimpin kami dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berikan damai sejahtera, berikan hikmat, berikan kesabaran bagi kami Tuhan, supaya kami dalam menjalani sepanjang hari, tangan Tuhan yang memimpin kami, tangan Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus saja. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin-Mu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hati-Mu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, sekolahmu, diberkatilah dimanapun kau berada. Biarlah penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Allah menaungi Bapak Ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah, hikmat Allah, dan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, dan tetaplah setia sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.